Selamat siang, Pak, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Roy Hartono Ghazali, NIM 250201020300, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen Pak Novidian Natasya, Eskom MMSI, kelas MJ506, PJ Manajemen. Di sini saya mungkin akan menjelaskan sistem informasi manajemen mulai dari sesi 1 sampai sesi 7 secara singkat dan sepemahaman saya yang saya pelajari selama ini. Mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Nah, mungkin kita langsung aja secara singkat kita mulai. Oke. Pertama mungkin sebelum memperdalami sistem informasi manajemen, kita mungkin perlu mempelajari apa sih itu sistem informasi manajemen, apa sih peran pentingnya gitu. Kenapa sih kita harus belajar sistem informasi manajemen? Nah, di sini mungkin saya udah jelasin secara singkat ada 5 yang saya masukin di PowerPoint. Yang pertama ada mendukung pengambilan keputusan, kedua ada meningkatkan efisiensi operasional, ketiga ada meningkatkan koordinasi antar bagian, keempat ada meningkatkan keunggulan kompetitif, kelima ada mendukung perencanaan strategis organisasi. Nah, mungkin ini saya akan jelasin secara singkat setiap poinnya. Yang pertama ada mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini tuh apa sih kenapa mempunyai peran penting di dalam mendukung mengambil keputusan? Nah, karena kan pada dasarnya untuk mengambil suatu keputusan dibutuhkan data atau historis yang akurat lah. Nah, sistem informasi manajemen ini mempunyai peran penting di bagian sini. Karena kan misalkan nih kita kasih contoh aja suatu perusahaan pemimpinnya yang semuanya sebelumnya serba manual, mulai dari pengecekan dokumen-dokumennya, berkas-berkasnya lah. Misalkan dalam mengambil keputusan itu tentang perencanaan keuangan, ya pasti kan kita ngakses datanya dong. Nah, kalau tanpa sistem informasi manajemen itu, kita ngakses datanya agak sulit, karena kan pasti berkasnya tuh banyak banget gitu kan. Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen, berkas-berkas banyak tersebut bisa dijadikan sebuah aplikasi atau software lah, software internal untuk memudahkan akses yang dapat diakses oleh pemimpin perusahaan tersebut dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan data tersebut kita jadi lebih mudah dan jadi bisa akurat dalam memutuskan. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ini tentunya pastinya meningkatkan efisiensi operasional lah ya. Karena kan kita contoh simpel aja, misalkan sebelumnya suatu perusahaan ada banyak orang yang kita gunain, misalkan satu perusahaan ada 100 orang, kemudian dengan adanya sistem informasi manajemen jadinya ada 50 orang. Nah, itu kan salah satu efisiensi operasional gitu kan. Expense gajinya itu ya berkurang dengan adanya sistem informasi manajemen. Nah, contohnya, mungkin kalau secara kehidupan sehari-hari, kalau yang sering ke mall, ya bisa dilihat ya, dulu pintu parkir biasanya ada orangnya, sekarang udah nggak ada, semuanya serba e-money. Paling orangnya jaga di luar atau enggak ya sebagai kontrol aja kalau ada apa-apa atau ada yang mencet tombol bantuan. Cara simpelnya seperti itu. Itu dampak dari peran pentingnya sistem informasi manajemen. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan koordinasi antar bagian. Nah, mungkin di sini saya jelasin secara singkat. Jadi kan pasti suatu perusahaan ada yang namanya bagian SDM, keuangan, atau logistik, atau inventaris bisa dibilang ya, tergantung namanya sendiri. Nah, ini kan sebenarnya kan eh, biasanya dimasukin dalam bagian umum. Nah, ini keuangan, inventaris, dan kepegawaian ini kan saling berintegrasi ya, saling membutuhkan lah. Inventaris ketika belanja butuh dana dari keuangan, kepegawaian ketika mau merekrut pegawai baru tentunya ngelihat dana keuangan juga. Nah, misalkan kalau sebelumnya contoh ya, masih serba manual, yang apa-apa koordinasi harus antar per ruangan. Nah, dengan ada sistem informasi manajemen, ya kita bisa lewat aplikasi internal gitu kan, misalkan lewat Zoom atau misalkan ya kita buat aplikasi yang terintegrasi antara SDM, keuangan, dan inventaris. Nah, itu banyak sih sekarang di perusahaan-perusahaan yang buat aplikasi internal seperti itu supaya saling bisa ngelihat. Karena kan setiap bagian pasti punya kepentingan masing-masing ya. Kalau orangnya sedang di luar atau cuti kan nggak bisa dihubungi gitu misalkan. Sulit lah bukan nggak bisa.
Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen ini ya kita bisa buat software yang saling berintegrasi gitu tanpa koordinasi atau berhubungan langsung, ya kita bisa ngakses datanya gitu, ngelihat, ngecek. Ya, dengan catatan ya softwarenya ini harus selalu diupdate ya, kayak gitu, supaya datanya terbaru. Kemudian keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. Ya tentunya sistem informasi manajemen pasti meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, kompetitif di sini kan nggak pasti negatif ya kompetitif. Karena di negara maju pun setiap individunya ya berkompetitif. Karena dia berkompetitif itu ya dia lebih cepat berkembang dibanding negara di individu negara kita Indonesia. Nah, ini dengan adanya sistem informasi manajemen, jadi setiap individu itu bisa dapat berkembang lebih cepat. Ya, misalkan contohnya sekarang ada ChatGPT dan lain hal lah, itu bisa ngebantu banget buat belajar ya. Kemudian kelima ada mendukung perencanaan strategis organisasi. Nah, ini tentunya ya sistem informasi manajemen ya pasti mendukung perencanaan strategis organisasi. Ini contohnya mudah aja sih. Karena kan suatu perusahaan dalam mendukung perencanaan strategis organisasi, misalkan kayak perencanaan keuangan lah. Perencanaan keuangan kan setiap tahunnya direncanain 1 tahun sebelum tahun berikutnya. Itu udah pasti. Misalkan tahun ini 2025, ya pasti ada perencanaan keuangan untuk 2026. Nah, sistem informasi manajemen ini berfungsi untuk mendukung hal tersebut. Gimana caranya gitu kan? Pasti bingung kan? Pasti bertanya-tanya, gimana ya caranya mendukung perencanaan strategis organisasi? Nah, caranya itu ya pasti ya dengan melihat data-data sebelumnya kan, perencanaan keuangan atau data saat ini. Data saat ini gimana? Ya itu pasti dibuat oleh ada softwarenya. Kalau yang tadi saya bilang, kalau masih manual, berkasnya pasti banyak banget. Selain makan tempat, juga susah nyarinya. Dan ini juga nggak tahan banting lah. Misalkan ada force major, banjir seperti sekarang ini, ya itu nggak bisa diselamatkan gitu. Kalau semuanya serba software ya masih bisa diselamatkan lah. Kayak gitu. Nah itulah tuh gunanya sekarang. Selain mudah diakses dan sebagai tempat pengamanan data. Kemudian nah, lanjut ke pengenalan sistem informasi manajemen. Nah, di sini mungkin definisi secara singkat. Nah, sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan manajerial. Gimana nih maksudnya mengumpulkan, menyimpan, proses, dan mendistribusikan informasi gitu kan? Ya, semuanya dalam sistem informasi manajemen itu ya pertama pasti dikumpulin dulu nih datanya yang penting apa, kemudian disimpan, kemudian diproses, baru didistribusikan sebagai informasi untuk ke individu yang ingin menggunakannya gitu kan. Kalau belum diproses itu namanya belum sistem informasi manajemen atau belum ada mengumpulkan, menyimpan, proses dan mendistribusikan. Nah, itu namanya belum sistem informasi manajemen. Gitu secara singkatnya sih. Kemudian kita lanjut ke nah ini fungsi dan tujuan sistem informasi manajemen. Sebenarnya fungsi dan tujuan ini mirip sama peran penting gitu kan. Cuman ya ini agak beda bahasa aja sih kalau menurut saya. Sebenarnya sih mirip-mirip. Yaitu bisa dilihat sini. Tujuan SIM itu ya memastikan aliran informasi yang efisien, kemudian mendukung manajer dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan aktivitas organisasi. Kemudian kalau fungsi SIM ada tiga di sini. Membantu pengambilan keputusan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Nah, kalau dari tujuan dan fungsinya sangat mirip dengan peran penting SIM itu sendiri. Bisa dilihat nih, misalkan fungsinya membantu pengambilan keputusan. Tadi kan dibahas tuh peran penting. Membantu pengambilan keputusan ya karena kita dapat mudah mengakses data-data yang secara akurat lah, tepat dan akurat untuk mengambil keputusan ke depannya. Udah pasti. Kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, di sini maksudnya gimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya? Jadi seperti saya bilang, sistem informasi manajemen itu mengumpulkan, memproses, mengolah, dan mendistribusikan data dari pengertiannya kan. Nah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, data sumber daya yang kita punya itu apa sih di perusahaan ini? Itu misalkan ada sumber daya alam, misalkan ada sumber daya manusia,
Nah, dari data tersebut yang disimpan oleh sistem informasi manajemen itu, nah kita bisa lihat nih kira-kira dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini seperti apa. Apakah misalkan kalau SDM, kalau memang kita masih merasa kurang optimal, bisa kita lakukan perekrutan. Atau enggak ya, kita berikan pelatihan kepada SDM tersebut supaya jadi lebih optimal dari sebelumnya. Terus ketiga, meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Nah, setelah dilihat nih, mengoptimalkan sumber daya, pasti kita butuh dana dong. Nah, ini yang ketiga ini, meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Kita lihat nih keuangan kita dari data sistem informasi manajemen yang sudah disediakan tadi. Kita lihat kalau emang keuangannya cukup atau enggak, atau butuh efisiensi. Nah, makanya ya gunanya sistem informasi manajemen ini ya itu gitu ditingkatkan nih efisiensinya. So, gimana sih caranya dengan mengoptimalkan sumber daya tapi anggarannya ini efisiensi gitu loh, efisien bukan efisiensi maaf, dalam pengelolaannya begitu. Itulah gunanya sistem informasi manajemen satunya. Dan kita lanjut. Nah, saat ini terus kita bahas data dan informasi. Di sini mungkin saya akan mendefinisikan secara singkat aja. Data adalah fakta atau angka yang belum diproses atau diolah. Kalau informasi, data yang sudah diproses dan diberikan konteks sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk keputusan. Bedanya itu aja, data itu ya cuman fakta atau yang belum atau angka yang belum diproses gitu kan. Kalau informasi, lanjutannya dari data udah diproses, baru bisa dipakai oleh individu untuk pengambilan keputusan ke depannya. Di sini juga ada contohnya. Kalau data itu contohnya misalkan 100 unit tanggal 15 Desember. Kalau informasi contohnya penjualan sebanyak 100 unit pada tanggal 15 Desember menghasilkan pendapatan 5 juta. Ya kan beda kan data dan informasi ini. Bisa dilihat dari cara bacanya aja beda. Kalau data ya cuma 100 unit tanggal 15 Desember gitu. Nggak bisa nih buat pengambilan keputusan karena belum jelas ini 100 unit ini diapain gitu, apakah dijual atau gimana kan kita nggak tahu gitu, makanya belum bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau informasi ini udah jelas dilakukan penjualan sebanyak 100 unit tanggal 15 Desember menghasilkan pendapatan 5 juta. Oh ternyata kita melakukan penjualan yang lumayan banyak nih 100 unit, itu bisa jadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Mungkin bahasa gampangnya seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini proses pengolahan data menjadi informasi. Ini urutan proses pengolahan data dan informasi jadi informasi. Nah, ada tiga: pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian informasi. Pengumpulan data gimana ya? Datanya kita kumpulin dulu nih, data apa sih yang kita perlukan gitu. Misalkan ya data rumah, ada berapa unit sih di Jakarta yang kita bisa olah dengan spesifikasi eh, nilainya harga 100 juta misalkan. Ya, kita kumpulin datanya, oh didapat nyata ada 100 rumah dengan harga 100 juta. Terus nih kita olah dulu nih, mau kita apain rumahnya, apakah semua rumahnya layak. Kita setelah diolah dapat datanya yang layak ya 80, barulah kita sajiin informasi ternyata dapat 80 rumah unit Jakarta yang bisa, yang masih layak untuk dilakukan penjualan dari. Nah, itulah sebut penyajian informasi. Baru bisa kita ambil nih keputusannya, kita jadiin pertimbangan nih dari penyajian informasi ini. Kayak gitu prosesnya contohnya. Kemudian lanjut ke komponen utama SIM. Nah, di sini ada komponen utama SIM, ada hardware, software, people, data, prosedur. Nah, ini mungkin saya jelasin secara singkat aja. Hardware itu ya perangkat yang bisa disentuh lah, perangkat keras yang bisa disentuh. Contohnya laptop, komputer, itu kan bisa kita sentuh ya. Kayaknya itu disebut hardware. Kalau software, ya, perangkat yang lunak yang tidak bisa kita sentuh. Gampangnya aplikasi, contohnya. Dunia maya lah, kita nggak bisa sentuh kan, tapi kita bisa akses gitu, kita bisa gunain. Bedanya itu aja kalau hardware sama software. Kemudian ada people. People ya, namanya bahasa Inggrisnya people, bahasa Indonesianya people ya orang gitu kan, manusia. Bisa dibilang ya teknisnya gitu, yang menggunakan hardware atau software tersebut.
Itu bisa siapapun, yang pasti orang gitu ya. Kemudian data, ya data yang tadi bisa jelasin sebelumnya ya, fakta atau informasi yang ada gitu kan. Fakta atau angka, sorry, fakta atau angka yang ada. Prosedur, ya ini sesuai prosedur aja gitu kan. Untuk mendukung pengambilan keputusannya, prosedur. Nah ini contohnya, yang tadi saya bilang hardware itu ya server, server, komputer, perangkat penyimpanan, software, sistem manajemen database, perangkat lunak akuntansi, tiga people pengguna dan pengelola SIM, seperti manajer, analis, dan staff teknis, kemudian data, informasi yang diolah untuk mendukung keputusan, prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, proses, dan mengolah data. Nah ini ya contoh-contoh dari komponen utama tersebut yang ada 5. Kayak gitu sih, segampangnya. Kemudian ada selanjutnya ada DBMS dan CBIS. DBMS itu apa sih gitu kan? Kalau dari kepanjangannya ya Database Management System. Kalau CBIS Computer Based Information System. Nah, itu kepanjangannya. Nah, di sini mungkin saya akan jelasin secara singkat aja. Apa sih definisi DBMS gitu kan? Sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dalam database. Nah, ini jadi ya ini software gitu sih untuk mengelola data, mengelola dan menyimpan data. Fungsinya ya memudahkan pencarian, pembaruan, dan penghapusan data. Kalau dari contohnya ada MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Nah, kalau dari aplikasi yang contoh ini ya saya cuma pernah nyoba MySQL. Itu pun cuma nyoba doang gitu. Nggak ahli ke Oracle dan Microsoft SQL Server itu saya belum pernah nyoba sejujurnya. Kemudian ada CBS, Computer Based Information System. Nah, ini tuh sistem informasi definisinya ya. Bisa dilihat sistem informasi yang menggunakan komputer untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Nah, itu dari definisi itu. Jadi, digunakan komputer untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Kalau dari contohnya sih kan sistem ERP ya, Enterprise Resource Planning. Kalau dari fungsinya, mengotomatiskan pengolahan data dan menyediakan informasi bagi manajemen. Jadi, kalau kan ini contohnya sistem ERP. ERP itu ya, tahu saya sih, ini tahu pengetahuan saya ya, ini tuh digunain biasanya untuk perencanaan keuangan oleh manajemen ke depannya seperti apa dalam mengambil keputusan perencanaan keuangan tersebut. Dan aplikasi ini saya sih belum pernah pakai, cuman saya pernah lihat aja. Ini sangat ngebantu manajemen dalam memutuskan untuk perencanaan keuangannya gitu. Dan selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Apa sih definisinya? Ya, definisi sistem informasi akuntansi ya sistem informasi yang digunakan untuk mengelola transaksi keuangan dan akuntansi dalam organisasi. Ya pasti kalau orang dengar akuntansi udah pusing duluan biasanya ya. Dan sebelumnya kan akuntansi itu semuanya serba manual. Buat jurnalnya manual, buat neraca laba ruginya manual, dan laporan keuangan juga manual gitu. Nah, fungsinya ya menyediakan laporan keuangan yang akurat ke sistem informasi akuntansi. Terus membantu pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan. Tiga, mengintegrasikan data transaksi keuangan dengan departemen lain. Kalau dari contoh aplikasinya, SAP dan QuickBooks. Di sini sih saya udah nge-research sendiri QuickBooks itu seperti apa. Tapi ya saya belum pernah gunain secara langsung gitu. Cuman pelajari aja gitu. Sistemnya seperti apa. Nah, di sini bisa dilihat nih contohnya tampilan dari QuickBooks. Saya screenshot aja websitenya karena berbayar ya. Nah, kalau dari sistem informasi akuntansi, QuickBooks ini salah satu contohnya. QuickBooks ini difokuskan untuk small business atau bisa dibilang UMKM. Saya juga udah ngecek di YouTube demonya seperti apa. Ya, dia tuh demonya kayak buat jurnal gitu. Biasanya kan jurnal kita manual ya, tulis tangan atau buat Excel. Nah, kalau dia nih udah dibuatin tuh ada aplikasinya, tinggal tulis aja. Ini masuknya ke saldo awal kah? Atau masuk ke revenue kah? Atau sales? Atau expense? Nah, itu ada jurnalnya tuh bisa dibuat masuk ke debit kreditnya. Nah, terus juga kelihatan juga laba ruginya. Laba rugi itu ya keuntungan, keuntungan bersih dan keuntungan kotor.
Nah, habis itu ada juga laporan keuangannya kalau di aplikasi QuickBooks. Dan itu semua bisa ditampilkan juga dalam diagram berapa persen. Jadi itu beneran ngebantu sih menurut saya untuk UMKM. Kalau untuk perusahaan gede, mungkin QuickBooks-nya bisa lebih canggih ya. Entah aplikasi apa yang dibuat. Karena kan pasti datanya butuh yang lebih besar dan akurat. Untuk small business sih sangat ngebantu sih. Karena saya udah lihat di YouTube, oh ternyata emang lebih mudah, mempermudah lah untuk terjadinya miss. Ya, next. Nah, lanjut ada apa saja sih jenis-jenis sistem informasi manajemen? Di sini sih saya ada tiga ya. Yang pasti sistem informasi operasional, sistem informasi manajerial, dan sistem mendukung keputusan DSS. Sistem informasi operasional itu digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari organisasi. Kayak contohnya nih sistem manajemen inventaris. Nah, maksudnya itu seperti apa ya gitu kan? Pasti ada yang bertanya-tanya lah. Maksudnya kayak gini. Jadi misalkan eh, suatu pegawai lah mau ngambil pulpen atau kertas atau tinta, minta ke orang inventarisnya atau logistik bisa dibilang. Nah, biasanya kan mungkin supaya akurat nih kalau terjadinya rekonsiliasi di inventaris, kalau ada laporan gitu kan, supaya neracanya seimbang. Nah, itu dicatat pastinya. Catatnya kalau sebelumnya mungkin manual ya lewat buku tulis tangan. Contoh aja nih. Nah, kalau sebelumnya tulis tangan, kan itu agak kurang akurat ya. Bisa jadi dia lupa atau kertas bukunya hilang atau gimana. Kan banyak hal lah. Nah, dengan adanya sistem manajemen inventaris ini, bisa dibuat aplikasi gitu. Aplikasi mungkin kalau ada bayangan seperti Shopee atau Tokopedia gitu. Tinggal diambil aja, masukin keranjang, terus baru ketika udah masukin keranjang, udah di check out, masuk notifnya nih ke eh, pengguna dari inventaris pegawainya. Kalau pegawainya udah masuk, baru bisa dikeluarin. Itu pencatatannya pasti lebih akurat, saya yakin. Itu untuk sistem informasi operasional, contoh secara singkatnya. Kemudian untuk sistem informasi manajerial. Nah, ini kan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajer. Contohnya sistem laporan keuangan, sistem manajemen proyek. Nah, ini manajerial ini maksudnya ya sistemnya laporan keuangan ini ya bisa ngelihat data-data keuangan kondisi secara sebelum dan sekarang gitu kan. Bisa dilihat nih kira-kira ke depannya keputusannya paling baik gimana dengan adanya data-data tersebut. Apakah mau dievaluasi atau seperti apa? Itu ngebantu sih kalau dari sistem informasi manajerial. Kemudian yang terakhir, sistem mendukung keputusan atau DSS, membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks dengan menggunakan data dan model analitik. Contohnya sistem perencanaan keuangan, analisis risiko. Kalau yang DSS ini, sistem perencanaan keuangan atau analisis risiko, ini menurut saya sih sistem yang paling penting yang harus dimiliki oleh manajer. Karena kan keputusannya kompleks ya, dan ini kalau sepenangkapan saya, contohnya ini ada Bloomberg. Nah, si manajer ini atau pemimpin tertingginya ya harus melihat kondisi pasar sekarang itu seperti apa gitu. Karena kan negara kita negara berkembang gitu. Yang dimana maksud dari berkembang ini ya kita sangat bergantung banget dengan negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang misalkan. Nah, apabila tiga negara tersebut kolaps, udah pasti itu berdampak ke perusahaan kita yang ada di negara berkembang Indonesia ini. Disitulah peran dari manajer untuk menggunakan sistem mendukung keputusan ini sebaik-baiknya. Makanya definisinya itu yang lebih kompleks dan menggunakan data dan model analitik. Di situ sih peran pentingnya. Nah, ini contohnya nih, sistem mendukung keputusan atau DSS. Pengertian DSS sendiri itu kan sistem informasi yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan berbasis data yang tersedia. Fungsinya menyediakan berbagai alternatif keputusan, menggunakan model analitik untuk evaluasi keputusan, mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, ini contoh aplikasinya ya sistem perencanaan keuangan analisis pasar. Kalau di gambar sini sih saya contohin Bloomberg ya yang tadi saya bilang.
Bloomberg itu kan bisa mengakses data-data pasar secara global. Manajer itu harus bisa ngeliat nih kondisi global sekarang itu seperti apa. Untuk karena pasti mau perusahaan apapun sangat berdampak ke dari global. Bahkan satu negara Indonesia pun pasti kena dampak apabila ada pasar global ini sedang bermasalah atau baik. Nah, disitulah menurut saya peran pentingnya manajer ya untuk sangat memahami DSS ini dalam pengambilan keputusan harus banget digunain sih menurut saya karena ini suatu yang kompleks dan pasti sifatnya jangka panjang itu sih. Nah, kesimpulan, SIM sangat penting dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan. Ya, bisa dilihat ya dari presentasi sebelum-sebelumnya, SIM ini ya sangat penting untuk efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan. Efisiensi ya dari keuangan, bisa dilihat gimana caranya sih keuangan tiap tahunnya pengeluarannya berkurang, tapi pendapatannya bertambah. Efektivitas, ya selain efisiensi juga kita harus efektivitas lah. Kalau manual semua kan kurang efektif rasanya. Makanya dibutuhkan sistem informasi manajemen ini dan pengambilan keputusan. Tentunya ya bisa dilihat gitu. Kalau ada sistem informasi manajemen yang seperti DSS tersebut, pengambilan keputusan pasti berjalan lebih tepat. Nah, meningkatkan peluang benarnya itu tinggi gitu dalam pengambilan keputusan. Kemudian kedua, komponen utama SIM mencakup perangkat keras, lunak, orang, data, dan prosedur yang saling mendukung. Nah, komponen utama SIM ini, kelima ini harus saling kita pakai gitu kan, karena ini saling berhubungan. Jadi nggak boleh ditinggalin. Salah satu hilang aja ya nggak bisa gitu kan. Ketiga ada berbagai jenis SIM, operasional, manajerial, dan DSS. Sebelumnya udah saya jelasin, membantu organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan informasi untuk mencapai tujuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.